Pencapaian apa yang udah lu sampai hari ini? Kalau kita perhatiin ke sekarang nih, manusia tuh mencintai sesuatu itu. Nah itu yang menarik, yang membuat gue tertarik sama dunia stand up comedy. Tiba-tiba di tengah-tengah materi, belum waktunya punchline, belum waktunya lucu, orang udah ketawa. Di situ gue baru sadar, oh ternyata delay. Mungkin lebih tepatnya kalau disebutnya alternatif folk kali ya. Ini cerita tentang indah. Ini belum pernah nih orang, nih anak belum pernah kayaknya dapat interview ya. Narasumber yang didor balik ya. Sok si ayeuna si ku aing ditanya gantian. Meh nyaho rasana ditanya-tanya si ayo. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini jiwa MC-nya. Oke, kembali lagi dengan saya Adi Ganteng 123. Gue mah gak ganteng, gue mah keren. Oh. Oke, jadi kali ini gue ditemani dengan Kang Fikri Rasta. Hadir. Widih, Kang Fikri Rasta. Hadir. Emang bener Kang, namanya Kang Fikri Rasta? Iya, dikenalnya Fikri Rasta, betul. Nama asli mah Rahmat Fikri. Rahmat Fikri. Rahmat Fikri. Kata orang tua mah artinya teh rahmat baik yang diberikan Allah untuk berpikir. Amin. Jadi hidup aing teh ngan mikir aja mikir. Aduh, nggak ada kesan jeung jangar berarti nya. Jangar jeung jangar. Mikir biasanya kan jangar. Tung-tung nama kadinya. Jangar kene. Kang. Ya. Kalau boleh tahu nih asli dari mana, Kang? Saya asli Bogor, lahir besar di Bogor. Asli? Dan sekarang pun tinggal di Bogor. Di Bogor. Nah, sekarang ada di Purwakarta ya? Sedang di Purwakarta. Sedang di Purwakarta. Bukan sadang ya, sedang. Sedang ya. Oke, Kang. Akang itu terkenal dengan stand up comedy. Ya, dikenalnya ya. Kenalnya stand up comedy. Betul. Nah, itu awal masuk stand up comedy itu dari mana dan faktor pendorongnya itu dari mana sih, Kang? Kalau ke dunia stand up comedy sih awalnya saya coba-coba ya gitu. Lama-lama ketagihan. Ya, lama-lama enak. Ya, awalnya sih waktu itu ada komunitas di setiap kota kan ada komunitasnya, kayak di Purwakarta juga ada komunitasnya, di Bogor juga ada komunitasnya. Dan kebetulan di Bogor foundernya itu saudara gue sepupu. Terus, ngomong, "Fik, gila lu. Semua temen gue udah hadir, saudara gue belum ada yang pernah datang ke acara gue gitu. Yeah. Datang dong." Ya gue bilang, "Ya udah, gue datang. Nonton, terus waktu itu MC-nya open mic, MC-nya itu saudara gue. Nah, di depan panggung, di atas panggung dia ngomong, "Ini gue punya saudara nih, dia main film udah, pernah ada sketsa juga di Trans apa segala macam. Cuma kalau disuruh ngelawak sendiri mah belum tentu berani dia." Jadi harus ada partner. Sebagai seorang lelaki sejati ditantang, wow, tidak bisa dong. Makin menantang, makin enak aja gue dibilang gak berani, kan gue bilang berani gue, cobain deh. Coba lah, akhirnya ditantang di situ. Didor lah ya, itu bahasa didor. Akhirnya gue naik, gue mencoba untuk berstand up comedy di situ, nggak bodor. Oke. Ternyata lucu dan ada beberapa esensi yang buat gue menarik. Kayak background gue kan basicnya di musik. Nah, di musik itu gue punya kepuasan karena gue bisa menyampaikan keresahan pribadi. Nah ternyata setelah gue waktu itu coba di acara itu dengan nekat itu, esensi keresahan pribadi itu ada juga di dunia stand up comedy. Jadi akhirnya ya udah lanjut akhirnya. Jadi di awalnya itu ditantangin, akhirnya sampai ke sini menantang. Menjadi sesuatu yang menarik gitu. Sudah menantangnya udah lewat, menarik karena basicnya stand up comedy itu kan sudut pandang ya. Kayak buat gue lelaki pakai kalung itu kurang pas. Misalnya gitu ya. Ke saya berarti. Ke lu misalnya gitu. Itu kan sah-sah aja di saat gue bilang menurut gue gitu. Kayak pandangan gue lelaki harusnya tidak menggunakan kalung emas gitu, tapi kalung etnis misalnya. Nah itu kan sah. Nah itu yang menarik, yang membuat gue tertarik sama dunia stand up comedy. Jadi kita punya kebebasan dalam beropini, dalam memberikan sebuah statement gitu. Nah, akhirnya sampai sekarang masih gue gelutin. Dan duitnya juga kenceng anyway ya. Iya kalau ngeband kan bagi-bagi. Iya kalau stand up sendiri bro. Aman. Independen. Nah Kang, kalau gini ya, sekarang kan kondisi pandemi nih. Apakah stand up comedy juga masih berjalan gitu? Kalau secara umum sih yang berjalan aja. Cuman kalau ngomong secara
bentuk dan pola jauh berbeda di saat tidak pandemi. Itu terasa banget di dunia stand up comedy. Terutama untuk komika-komika yang seperti gue tipenya ya. Kalau gue kan tipenya sebagian dari materi gue itu hampir ya maybe almost 50% tuh gue improvisasi. Bukan dari materi yang gue tulis gitu. Jadi kayak gue liat penonton dan apa segala macam. Terus di dunia stand up comedy itu ada teknik yang namanya menyusun materinya nih. Jadi materi yang pertama lu lempar mau yang mana, kedua mau yang mana, ketiga mau yang mana. Tapi di praktek lapangannya set yang udah kita tulis di sebelum manggung itu bisa berubah karena kalau gue lempar jokes yang ini di sini tidak terlalu ger. Nah itu bisa gue rubah di atas panggung. Nah di saat di era pandemi seperti ini akhirnya kita mau nggak mau harus online. Dan sinyal di Indonesia ini kita belum ngomong tapi udah sampai ya, saking cepetnya kan. Kan di Indonesia kan internetnya cepet banget ya. Kita baru ngomong dalam hati udah sampai gitu. Jadi saking cepetnya. Ya karena delay gitu. Jadi karena delay akhirnya agak kesulitan gue. Kalau gue secara pribadi sih merasa sangat amat kesulitan. Karena pernah gue coba waktu itu online streaming. Gue ngeluarin satu materi dan tidak ada yang tertawa. Akhirnya gue pikir wah gagal nih materi ini berarti tidak lucu gitu. Nah biasanya kalau udah tidak lucu gini, gue harus masukin materi berikutnya itu yang bisa memberikan jaminan lucu untuk mengobati ketidaklucuan yang pertama. Nah di saat gue udah mulai bawain materi yang kedua, tiba-tiba di tengah-tengah materi belum waktunya punchline, belum waktunya lucu, orang udah ketawa. Di situ gue baru sadar, oh ternyata delay. Jadi materi yang pertama itu terdengar oleh penontonnya belum selesai, sementara kitanya sudah lanjut. Jadi patokan barometer untuk lucu nggak lucunya dari penonton itu agak kesulitan gue dapat kalau untuk di era pandemik kayak sekarang. Terus kalau untuk off air sih ya gue rasa sedang mati suri ya. Sedang tertidur lelap. Betul. Gitu, susah ya. Dan rata-rata entertainment itu masuknya ke ranah YouTube. Akang sendiri menggeluti YouTube apa enggak? Iya, tapi kalau konsisten belum. Jadi gue masih yang ya kalau lagi pengen bikin konten, gue bikin, gue upload gitu. Iya. Berarti mood-moodan ya? Bukan mood-moodan, karena gue mikirnya gini aja. Ya, gue tuh nggak pernah bikin vlog karena gue ngerasa kayaknya vlog itu bukan sesuatu yang tepat untuk di-share. Iya. Gitu ya. Karena maksudnya kayak tiap hari Kadil nge-vlog, Kadil tuh ngasih tahu orang kesini, ngasih tahu orang, gue ngobrol sama lu ngasih tahu orang. Ya asa penting-penting teuing atuh gitu ya. Asa kudu poe yang ditontonan ke batur gitu. Jadi gue vlog sih tidak terlalu greget gitu. Nah, sisanya ada beberapa konten-konten yang memang kayak Japri yang sekarang itu Jam Ngopi si Fikri. Ya itu cuman short aja gitu, short treatment yang kayak 5 menit, isiannya adalah satu poin yang ingin gue, kalau yang udah gue upload tuh tentang persahabatan, tentang harimau Sumatera gitu. Nah ini udah gue cuman ngebahas satu poin itu langsung kepada tujuannya, jeger udah gitu. Ada juga beberapa yang lain yang panjang tapi itu juga by moment ya. Kayak apa ya, yang by moment tuh tuur misalnya. Tunggu sahur. Ya udah itu sih pas lagi bulan puasa aja. Tapi itu udah berjalan berapa tahun? Apa nih? Untuk tuur sendiri itu tadi yang diungkapin. Ini tuh sebenarnya tahun kedua. Tahun kedua. Ya, tuur tuh tahun kedua, cuman yang tahun pertama terlalu sarkas dengan kondisi negara yang sedang seperti ini. Ini memang boleh ngerokok di sini ya? Boleh. Luar biasa ini. Waduh, bridging yang bagus untuk mengiklankan ini nih. Apa nama produknya ini? Coba dijelaskan sedikit. Aspro. Ya bayaran aja gitu. Aspro ya? Iya. Ini lokal ya? Lokal. Luar biasa nih, gue seneng. Gue dapat informasi ini apa yang punyanya juga orang Indonesia asli nih. Iya gak sih? Iya. Iya kan? Bagus nih. Mantap nih. Aspro. Oke, lanjut aja nih Kang. Kau udah ngerokok? Oh. Ayo sang. Lanjut nih. Ya. Nah tadi kan berbicara tentang saya juga lupa nih. Tadi tuh kalau nggak salah kita sampai ngebahas itu stand up ya, dunia stand up. Oke, ya benar stand up. Ya. Itu karena asik, seru gitu ya, terus duitnya juga boleh, bagus ya udahlah. Gue pikir ya udah gue jalanin sampai sekarang. Oke. Menarik dunia stand up. Menarik. Nah Kang, saya pengen ngulik nih Kang. Akang ini keturunan Arab atau mana ya? Ada janggotnya gitu. Janggot patokan Arab ya sekarang. Iya benar. Orang rata-rata melihat janggot itu pasti Arab. Gue punya darah campuran. Jadi bokap gue ini Betawi Sunda sebenarnya. Oh Betawi Sunda. Tapi nyokap gue Arab asli. Arab asli. Iya. Jadi nyokap ya Arab gue itu dari nyokap. Jadi kalau di Arab itu kan kita punya marga biasanya dari bokap. Jadi gue ini Arab tanpa marga. Tanpa marga. Ya tidak ada marganya gue. Terus Kang ini untuk katanya nih ya, Akang itu basicnya dulu itu bukan di podcast tapi di musik. Nah kenapa sih awal masuk dari bukan di musik stand up kali?
Ya. Bukan di kalau podcast lu ini. Oh iya. Ya, sorry. Emang gitu anak muda suka gugup biasanya. Nah ya, jadi awal-awalnya itu gimana? Kenapa bisa berbalik gitu dari musik? Nah, musik itu patokannya di mana? Tidak berbalik sih sebenarnya, musik tetap berjalan. Musik tetap berjalan. Cuman memang bukan mau nyalahin ya, cuman mungkin karena media melihatnya yang bisa lebih menjual di sisi yang lain di luar musik. Kalau musik ya memang basicnya gue di musik dan sampai hari ini gue masih bermusik. Masih bermusik? Masih bermusik. Mau ngarap album kedua malah. Oh, yang album pertama juga udah selesai? Udah selesai. Udah selesai. Itu genrenya itu masuknya reggae kah? Gue gak tahu genre gue sih. Kalau ditanya genrenya apa, jawabannya cuma satu, genre gue tuh musik sebenarnya. Musik. Karena di project gue yang solo ini itu banyak ada touch reggae-nya, ada touch blues-nya, ada touch rock and roll-nya, ada touch pop-nya, ada touch ska-nya, ada touch apa lagi? Balada, ada pop juga gitu. Jadi mungkin lebih tepatnya kalau disebutnya alternatif folk kali ya. Alternatif folk genrenya. Karena ya gue mengutamakan lirik dibandingkan musiknya. Jadi musik ini sebagai pengantar aja sih. Kayak misalnya gue ada beberapa keresahan, pesan ini lebih tepat kalau gue nyampeinnya dengan genre reggae nih, touch reggae, dikasih sentuhan reggae di message ini akan lebih mudah dicerna oleh pendengar gue. Maka ya gue manfaatkan touch reggae untuk menyampaikan pesan itu. Ada juga yang benar-benar folk deep gitu, ya memang karena yang dibahas tentang melangkah dalam kehidupan, menjalani hidup gitu yang penuh dengan tikaman dari belakang. Kejahatan-kejahatan moral, kejahatan-kejahatan psikologis gitu ya, kejahatan-kejahatan mental yang terjadi dalam hidup dari orang-orang yang mungkin memiliki berbagai macam alibi, entah syirik atau apapun itu. Ya itu harus disampaikan dengan seserius mungkin, dan genre musik yang serius yang tepat untuk mengantarkan pesan serius gitu. Jadi akhirnya ya gue menggunakannya deep folk-nya gitu, folk yang deep gitu ya, memang minimalis musiknya, yang lebih mengawang apa segala macam. Ada juga di album pertama yang judulnya Sedang Ingin Berdanska, karena memang kerinduan gue ini kan secara genre musik hampir semua pernah gue coba. Gue pernah jadi anak punk, gue pernah jadi anak reggae, gue pernah hip hop, gue pernah nge-rap gitu, terus gue pernah R&B-an juga, bahkan gue pernah bikin boy-bandan itu, ngelihat dari Boyz II Men dan lain-lain. Dan menurut gua seharusnya menjadi seorang musisi itu ya begitu gitu. Lu tidak membatasi genre karena setiap genre punya kekuatannya masing-masing. Nah, dari sekian banyak genre yang gua gelutin, akhirnya gua ramu menjadi seorang Fikri yang sebenarnya di musik seperti apa. Ya keluarlah si album yang pertama ini, album sederhana dengan judul konsepnya namanya adalah Fikri and My Magic Friend. Magic Friend itu jadi project solo tapi secara konsep gua ngeband. Iya, dan itu masih berjalan sampai sekarang. Jadi kalau ada yang bilang, wah lu alih profesi dari musisi atau ke stand up, atau dari stand up ke film, atau dari film yang ke stand up gitu, gue bilang enggak sih sebenarnya, karena semuanya masih gue jalanin. Oke, siap. Berarti multi talent ya? Amin ya. Kalau dibilang multi talent, amin. Kalau gue secara pribadi sih kebetulan bisa aja sebenarnya. Jadi ya sampai sekarang gue masih main film, gue masih syuting, gue masih berstand up komedi, dan gue juga masih bermusik. Terutama bermusik ya. Bermusik. Jadi kalau ditanya, yang palingnya yang mana, Fik? Dunia seni adalah dunia yang sangat amat gue sayangi. Gue sangat sayang sama dunia seni karena media yang baik untuk syiar kalau buat gue gitu. Tapi kalau dibilang kecintaannya di mana? Kecintaannya ada di musik. Di musik. Karena gue di musik itu ya bisa dibilang falling in love-nya, jatuh cintanya. Jadi mun aya loba ya kabogoh anu dikawin teh musik. Karena dinikahin sama gue musik gitu. Nah, Kang, gue mau nanya nih. Biasanya gue mau jawab. Oke, siap. Udah ditanya, bro, ditanya mau dijawab ya. Iya. Nah, biasanya dari karir perjalanan, gue suka melihat sosok-sosok itu ya, mau membukukan atau mau dipublikasikan. Akang sendiri mau nggak sih membuat buku? Saya termasuk manusia yang mainstream di Indonesia dalam literasi ya. Iya. Walau padahal guru saya teh Maman Suherman dalam dunia literasi. Saya tidak suka membaca dan menulis, tapi selalu memaksakan diri untuk mencoba terus membaca dan menulis sampai hari ini. Karena kalau dibilang, gue suka baca, kayaknya enggak juga ya. Gue tidak berani mempertanggungjawabkan itu di saat orang nanya, buku apa aja yang udah lu baca gitu. Tapi kalau untuk membukukan, kepikiran tapi kayaknya masih nanti lah. Belum merasa, gue masih belum ngerasa apakah sudah seistimewa itukah gue, apakah sudah sebesar itukah gue, sehingga gue harus membukukan cerita hidup gue untuk di-share ke banyak orang gitu. Tapi mungkin one day akan.
One days akan, tapi gue nggak tahu kapan deh. Belum sampai ke titik dimana keinginan itu dominan dalam diri gue. Tapi ada sih ada, dominan belum. Membukukan banyak, asa berat gitu nggak. Berat untuk dipublikasikan apa gimana nih Cinta? Buat gue orang yang sudah membukukan kehidupannya itu adalah orang-orang yang memang secara pembuktian dalam hidupnya sudah cukup untuk di-share kepada banyak orang gitu. Keilmuannya juga sudah cukup untuk dibuktikan, dipertanggungjawabkan dan lain-lain. Sementara gue masih belajar gitu, untuk menghadapi hidup, untuk menghadapi takdir yang Tuhan kasih aja. Gue masih belajar gitu ya. Jadi gue rasa belum pede aja sih sebenarnya. Belum pede untuk membukukan diri gue dan cerita hidup gue gitu. Tapi nextnya kalau udah udah ada dorongan pasti. Ya insya Allah ya, kalau alasannya sudah tepat gitu. Kalau emang udah ada yang bilang bahwa lu itu harus bikin buku, atau ada yang mempertanyakan itu, ada yang meminta itu secara masif gitu, mungkin insya Allah ya, kenapa enggak kalau jadi baik. Oke, siap. Gitu. Nah Kang, ada gak sih, saya itu seringkali pengen ngulik gitu ya, yang namanya entertainment itu gak jauh dari hujatan netizen. Hidup lah itu ya. Maksudnya kalau gue kadang memandangnya gini, hidup itu akan selalu dihujat, siapapun lu, nggak peduli. Orang tukang beca aja masih ngomongin orang, gitu kan? Bukan berarti merendahkan. Iya betul. Artinya segala kalangan pasti akan ada hujatan. Cuma kalau dunia entertain mungkin memang lebih dominan karena lebih terlihat. Jadi terkesan lebih dominan dunia yang penuh dengan hujatan karena terlihat, tertonton, kita diabadikan, kemudian di-share, dipublikasikan. Jadi menjadi konsumsi publik. Jadi otomatis hujatan dan lain-lain itu ya lebih mudah dilakukan dan terjadi dan diterima oleh para kalangan-kalangan entertainer gitu. Kalau menurut gue, jadi kalau dibilang iya jelas, karena ya hidup mah begitu bro. Di saat lu melakukan suatu hal yang baik pasti ada yang gak suka, padahal udah baik. Apalagi ngelakuin hal yang tidak baik gitu. Tanggapannya berarti gimana? Kalau misalkan ya gimana ya, namanya netizen gak bakal puas ya untuk mengulik kesalahan gitu ya. Tanggapan dari Akang pribadi? Netizen mah jadi netizen aja, jadiin Tuhan. Kenapa hidup lo harus berubah karena netizen? Oke, keren. Iya gak sih? Gitu aja. Ini salut. Gitu. Mereka punya hak untuk berbicara, maka kita punya hak untuk mendengarkan atau tidak mendengarkan. Gitu aja. Siap. Selama apa yang kita lakukan itu baik, gitu. Kan nggak ada orang yang gue tidak percaya kalau ada manusia kecuali dia orang psikopat atau orang gila. Betul. Ya, tapi selama lu masih di luar ranah psikopat dan gila, kejahatan, ketidakbaikan, keburukan yang lu lakukan tidak mungkin tidak lu ketahui. Jadi selama lu tahu itu baik dan lu merasa harus lu pertahankan, kenapa harus berhenti karena netizen? Emang punya tiket sorga? Enggak juga ya. Enggak ada ya. Iya, anak butuh sekolah juga mikirin enggak sih kampret-kampret ini ya kan? Biarin aja udah, suka-suka hati mereka aja lah. Oke. Nah Kang, tadi YouTube Akang itu namanya apa Kang? Biar sekalian di Fikri Rasta semua. Fikri Rasta semuanya. Akun gue. Sosmed semuanya Fikri Rasta. Instagram, Facebook, YouTube, Bigo. Gue main Bigo anyway. Bigo Live. Ya, gue main Bigo. Terus apa lagi? Apalagi yang belum gue sebut. Pokoknya hampir semua Twitter semua namanya masuk. sama. Fikri Rasta, VIKRIRASTA, pakai V. Tapi sisanya sama. Fikrinya VIKRI. Nah Kang, saya mau ngulik lagi nih. Akang bisa sampai saat ini itu pasti ada mendorong, entah itu teman, kerabat atau keluarga, itu bisa diceritain nggak di sini? Otomatis banyak ya. Seiring berjalan waktu pasti ada banyak orang yang berperan dalam proses menuju ke titik sekarang. Iya. Tapi kalau gua selalu percaya karena ditanami oleh keluarga dan bokap, terutama ya bokap dan nyokap gitu, selalu bilang sama gua bahwa gua mau ngelarang lo seperti apapun, gua mau nyuruh lo seperti apapun, semua kembali ke diri lu nya. Gitu. Lo hanya bisa mewujudkan mimpi lu kalau lu mau. Karena buat gua tidak ada orang yang tidak bisa, men. Lu pengen terkenal kayak gua bisa kalau lu mau. Nah, cuman pertanyaannya kan gitu doang, mau apa nggak mau? Nah, banyak orang yang akhirnya menyalahkan keadaan, padahal sadar tidak sadar lu nya aja yang nggak mau. Lu nggak mau berjuang, lu tidak mau melawan omongan netizen, lu tidak mau menjaga prinsip lu tidak mau berdarah-darah gitu. Lu cuman maunya instan langsung jadi terkenal tanpa ada hujatan. Wah, luar biasa gitu ya gak? Presiden kita aja dihujat mulu dari presiden ke presiden ya kan gitu. Orang-orang gede apalagi kita ya kan gitu. Ya artinya ya semua peranan dari sekitaran pasti ada, tapi ke semua balik lagi ke kita.
Bagaimana kitanya mau mendorong diri kita gitu. Tidak ada yang tahu mimpi lu ya lu. Gitu. Artinya yang bisa menjabarkan mimpi itu ya lu. Kalau lu bisa menjabarkan mimpinya, ya berarti cuman lu yang mampu mewujudkan mimpinya. Setelah Tuhan. Itu aja urusan. Nyokap gue dulu tidak setuju gue di dunia entertain dengan alasan di zaman dulu itu dunia entertain itu sampai sekarang sudah sama seperti di luar negeri pada dasarnya. Cuma bedanya kita tidak ada paparazzi ya. Yang melihat background dan di balik layarnya seorang entertainer atau selebriti tanda kutip. Itu yang membuat orang tua gue dulu, nyokap khususnya, untuk kalau bisa lu janganlah jadi seniman gitu. Ditambah dulu zamanan gue itu seniman mau hirup jadi seniman mah dahar naon gitu. Bagaimana lu mau makan lu nggak mampu, apalagi ngasih makan anak orang nantinya. Betul. Tapi ya karena itu tadi balik lagi, gonya secara pribadi ingin mewujudkan, ingin membuktikan bahwa nggak gitu sebenarnya, bisa gue menghidupi diri gue dengan karya gue. Alhamdulillah sampai ke sini gitu. Dan sekarang malah berbalik, nyokap gue kadang gue syuting film apa, guanya belum nonton, dia udah nonton malah. Iya, malah dia yang jadi promosi kemana-mana gitu kan. Ya mungkin karena akhirnya juga gue berhasil membuktikan ke dia bahwa segelap-gelapnya dunia entertain semua kembali ke pribadi masing-masing. Betul. Dan alhamdulillah, masya Allah, tabarakallah, mudah-mudahan sampai akhir hayat gue berhasil menjaga prinsip itu. Gitu. Sampai sekarang tidak melakukan hal-hal yang sisi negatifnya di dunia entertain. Yang akhirnya membuat nyokap gue alhamdulillah dukung aja. Lamun cek bahasa Sunda nama tong sok kabawa sakaba-kaba merenannya. Kalau kata Tuan 13 itu ada satu kalimat Tuan 13 quotes yang benar-benar gue kutip adalah cuman tai sama sampah yang ikut arus di kali. Ya benar. Iya kan? Lalu mau jadi yang mana? Kalau ikut arus itu cuma punya dua pilihan, sampah apa tai. Lawan arus gitu. Oke. Nah, Kang, tadi ada teman saya nih yang minta itu lagi sama Kang Fikri. Temen lu Culamita, dia minta saya. Iya, Culamita. Temen Adi semuanya Culamitan, Kang. Nah, katanya pengen ngedenger stand up komedinya dong, Kang. Stand up komedinya, yang mananya materi numananya. Yang gokil, yang ya gimana gitu bikin kita. Sebagai seorang artis ya yang belum terlalu terkenal sebenarnya. Jadi artis di Indonesia itu kalau punya darah campuran repot. Karena kalau lu punya darah campuran, lu harus punya karakter yang ciri khas banget. Betul. Seperti contohnya misalnya Cinta Laura itu kan keturunan Jerman. Dia bikin ciri khas, dibule-bulein kalau ngomong, akhirnya terkenal, viral, populer. Kalau ngomong kan kita, aduh hujan becek, ada ojek gitu kan. Nah di situ gue berpikir mungkin dengan cara ini gue bisa populer nih. Gue ikutin, cuman masalahnya background gue ini Arab. Kalau gue sok bule, asa-asa kurang pantas gitu, asa muncak Sunda mama mantas aja. Akhirnya oke, mau nggak mau kan gue tidak menggunakan logat bule, gue menggunakan logat Arab. Yang tadinya aduh hujan becek gak ada ojek, karena logat Arab berubah aduh hujan becek gak ada ojek. Jadi anu eta mah kudu make bule-bulean, aing mah kudu make kol-kolah gitu. Jadi aduh ribu berbaunan guys ke Arab-Araban ya, ke Arab-Araban gitu. Sisanya nonton live aja. Nih hari ini gue ada show juga di Kronologi Cafe. Di Kronologi ya. Itu ada acara, kebetulan punya saudara gue mau ada live di sana. Di mana sih itu tempatnya? Oh nggak tahu, yang orang Purwakarta, lu nanya gue lu. Kita juga nggak tahu. Ya itu memang baru opening. Opening. Saudara gue opening cafe, terus gue diundang untuk meramaikan acaranya. Ya udahlah, karena saudara lah ya, walaupun nggak dibayar mau nggak mau ya. Emang anjing lah kadang. Paling sebel itu diundang acara sama saudara, men ya. Nggak dibayar lagi. Pasti tekor, jadi udah ya. Jangan nggak jajanana ya. Ribu. Gitu. Oke. Gue pengen ketawa terus. Nah, biasanya nih kalau misalkan kan Akang sendiri udah berkeluarga nih. Sudah nih. Sudah memiliki anak 3, istri 1, garis bawahin ya. Iya, garis bawahin. Ya. Belum menambah berarti ya. Jangan dong. 1 itu istri rasanya kayak 10, nanti lo rasain ya. Ya, siap. Istri itu punya 1 rasanya kayak 10. Bro. Kayak 10. Ya, begitu datang bulan itu kayak punya 100 istri rasanya ya. Tiap ketemu dagdikduk. Jadi kalau saran gue buat kalian-kalian yang belum menikah, nanti kalau sudah menikah dan istri kalian lagi datang bulan, pura-pura mati aja selama fase itu berjalan, lu pura-pura mati. Udah, cuman itu satu-satunya cara mengatasi wanita yang lagi menstruasi, bro. Sisa nama geus tong dilawan, presiden geus salah, bro. Otak abi traveling ya, aslinya kemana karep. Bro, gila. Segalak-galaknya jenderal itu ingat dan garis bawahi, lebih galak ibu jenderal. Jadi tong macem-macem sama perempuan ya. Udah nurut aja sama perempuan, mah amin aja. Amin. Nah Kang, satu lagi nih pertanyaan nih. Akang biasa stand up komedi nih ya, diketawain sama orang, otomatis aduh
keluarga aing kumaha eraeun teu. Nah itu gimana sih, ada nggak misalkan malu gitu pas mau balik ke rumah itu? Rata-rata kan kalau misalkan seniman itu kan pasti ada cetak celtuk yang kemana gitu ya. Enggak sih ya, karena konsekuensinya sudah disiapkan dari awal gitu. Artinya kalau gue dibiasakan sama orang tua gue itu untuk kalau lu mau ngelangkah, sebelum lu ngelangkah lu lihat resikonya dulu, karena resiko itu tidak harus dirasakan, tidak harus dijalani. Sebelum lu melakukan sesuatu lu tahu resikonya apa. Nah sebelum melangkah persiapkan diri lu untuk resiko itu. Nah hal yang lu pertanyakan sudah gue persiapkan jauh-jauh hari. Jadi di saat gue memutuskan untuk mau menggeluti dunia entertain, dunia yang baru setelah dunia gue yang lain, itu ya gue sudah siap dengan hal itu. Dan alhamdulillahnya sih nyokap gue oke-oke aja, bokap gue juga oke-oke. Keluarga gue justru malah anak istri gue malah mendukung ya. Apalagi anak gue yang nomor 1 tuh dia selalu bangga di saat bapaknya ngelucu dan ditertawa itu. Bahkan malah dia yang deg-degan gitu. Kadang kayak aduh orang gak ketawa nih gitu kalau gak dapat materinya. Anak ada 3, yang pertama nomor berapa Kang? Yang pertama 9, sekarang mau 10. Cewek cowok? Anak gue jalu semua. Waduh. 3-tiganya lelaki. Kirain tak ada yang cewek. Belum nanti belum punya pacar. Mau nambah lagi berarti? Kepengen nambah 1 perempuan. Tapi ya anak itu kan rezeki ya. Itu betul, kita gak bisa ikut campur. Jadi ya gimana Allah kasihnya aja lah. Oke. Keren. Laki KB balan KB. Can ngadu awewe anu bisa jadi kabukan. Karena kalau buat lelaki itu anak perempuan tuh pacar ya? Iya benar. Anak lelaki itu teman. Gue baru punya teman nih. Teman, pacar belum ada berarti pacar. Ya? Bukan gitu. Pacar di luar ya, tapi pacar di dalam rumah. Seorang anak perempuan. Pasti semua laki-laki. Nanti lu akan ngerasain kok. Dimana di saat lu punya anak perempuan itu, wah kita overprotective pasti ya. Gue gak tahu deh. Gue mungkin akan menjadi bapak yang posesif sekali. Gitu. Kalau ada yang datang anjing anak awewe yang disambangi. Ilmu berarti ini teh ilmu nih. Gitu. Belum ada aja sudah terasa di saat ada anak laki-laki gitu. Gitu. Ya mudah-mudahan nanti Allah kasih. Amin. Semoga kalau sudah kata Allah udah siap kali ya. Iya. Mungkin kalau udah siap bisa nambah dan apa yang diinginkan semoga terkabulkan. Amin. Nah, buat teman-teman juga nih jangan lupa subscribe. Iya dong. Kita dukung ya. Apa channelnya ini? Gue takut salah nih. Apa namanya? JMN. Jangan lupa juga subscribe JMN ya. Iya. Terus kalau ada iklan jangan di skip. Iya. Supaya kita nggak miskin. Karena kalau di skip duitnya nggak masuk. Tolong ya. Tolong, seniman itu butuh uang. Ya. Uangnya itu dari iklan. Dari AdSense. Jadi kalau Anda skip, saya nggak punya duit. Tolong. Sing ngarti lah hidup teh anjing. Oke. Gue sebenarnya Kang pengen nanya. Tapi gue kehabisan materi Kang. Asli. Oh tidak bisa, kamu harus terus bertanya. Saya belum mau udahan ini. Saya masih betah Jongjon AC ngeunah ini. Purwakarta ini kota yang menarik ya. Menarik. Muriang kotanya. Iya, Muriang. Berang panas, peuting tiris. Jadi panas tiris. Muriang. Kota yang Demam. Kota Demam. Gitu. Aduh. Gimana Di? Akang mau nanya ke saya apa? Saya lagi nanya ke Akang nih. Lu cita-cita mau jadi apa Di? Wah cita-cita sih pengen menjadi orang yang paling bener Kang. Waduh luar biasa ya. Kalau gue cita-cita ingin menjadi Bob Marley di jalan Rasulullah. Anjir beda. Pengen menjadi Bob Marley di jalan Rasulullah itu cita-cita gue. Jadi moto hidupnya itu majulah tanpa menyingkirkan orang lain dan naiklah tanpa menjatuhkan orang lain. Nah itu kan. Betul adanya. Pencapaian apa yang udah lu sampai hari ini? Dibilang pencapaian kan ada banyak ya, ada tahapan-tahapan ya. Betul. Nah di anak tangga lu nih pencapaian lu sudah sampai mana? Sudah apa aja yang lu dapetin? Kunci sukses gue itu ada 3 Kang. 1, gue bisa memenuhi kebutuhan pribadi gue tanpa meminta orang lain. Yang kedua, gue bisa memberi orang tua nih Kang. Yang ketiga itu ya sukses dunia akhirat. Nah gue itu belum nyampe yang ketiga karena gue belum selesai mati Kang. Dari yang 2? Dan yang 2, alhamdulillah Kang, ya awalnya sih ya gue suka minta ke orang tua atau kayak gimana gitu ya, jajan atau dari keperluan. Tapi alhamdulillah Kang, lulus putus sekolah SMA, gue langsung kerja dan alhamdulillah sedikit demi sedikit bisa membantu orang tua ya. Kayak gitu Kang. Tapi lu tahu ya bahwa kita tidak akan pernah berhasil membalas apa yang orang tua berikan sekalipun. Gak ada Kang, gak bisa. Sekalipun nyawa lu barter juga gak bisa. Betul, iya. Luar biasa. Pacar berapa Di?
Ini belum pernah nih orang. Nih anak belum pernah kayaknya dapat interview ya. Narasumber yang didor balik ya. Sok si ayeuna si ku aing ditanya gantian. Meh nyaho rasana ditanya-tanya si ayo. Pacar berapa lu? Pacar belum ada, Kang. Nggak percaya gua. Jomblo fisabilillah. Lu mah jomblo karena pilihan sebenarnya ya. Iya sih, Kang, benar. Karena tidak berani masang komitmen modelannya si Betul. Aduh. Karena dari dandanannya dia buaya sejati, Bro. Dengan menggunakan kalung emas ya. Aduh. Gelang wah ini. Bokis nih. Kamu sudah berapa kali diboyain sama Adi? Udah ada yang diganggu di antara kalian berdua? Belum. Tapi yang diganggu cewek kan dia? Apa? Cewek yang diganggu. Cewek ya? lah, Oke, masa bagus. iya cowok. takutnya. Ya rata-rata sekarang dunia udah mulai gila lah. Udah mulai gila. Goblok. Ya. Biarin aja lah, biar mereka yang gila kita jangan. Iya, betul. Kang, tadi ada gitar tuh, Kang. Ya. Gue pengen ngedenger Akang nyanyi. Boleh. Album mungkin memang album settingannya tadi begitu ya. Dibocorin. Boleh. Kita nyanyiin. Oke. Ini dicolok apa ditodong saja? Dicolok biarnya mah enak sih ya. Dia kalau dicolok harus keluar masuk. Kalau keluar masuk ripuh nanti kurang enak. Ini lagunya di album pertama judulnya Cinta. Iya. Nah, Cinta ini tuh sebenarnya secara garis besar ya, secara global, buat gue kenapa dunia sudah tidak lagi seperti ini, karena pada dasarnya apa yang diajarkan dalam keyakinan gue itu sudah tidak dijalani dengan baik. Betul. Karena gue percaya di saat lu memahami dan menjalani cinta dengan baik gitu ya, dunia akan baik-baik saja. Karena rata-rata kalau kita perhatiin ke sekarang nih, manusia tuh mencintai sesuatu itu asumsi dan landasannya itu hanya satu, yaitu nafsu. Makanya nggak jauh cinta itu ke pacar, padahal kepada rumput, kepada tanah, kepada air kita juga harus mencintai, kepada hewan kita juga harus mencintai. Makanya dalam Islam diajarkan ada hablum minallah, urusan saling mencintai antara lu dengan sang pencipta lo, ada hablum minanas di antara lu dengan sesama manusia lo, dan ada hablum makhluk gitu di antara lu dengan makhluk-makhluk yang Allah ciptakan lainnya gitu. Dan sayangnya cinta semakin tipis, makanya gue mencoba untuk memberikan sedikit keresahan dengan sebuah lagu judulnya Cinta. Nah, kurang lebih kilanya. Iya. Ini cerita tentang indah yang memiliki 1000 kata-kata. Setiap manusia pasti ingin memilikinya. Itulah yang dikatakan dengan cinta. Indah terasa di saat cinta merasuki seluruh jiwa. Tiada duka, seakan bunga-bunga mengisi seluruh dunia. Oh cinta, 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 ini keajaiban cinta. Cinta, cinta, ini keajaiban cinta. Cinta, cinta, ini keajaiban cinta. Cinta, cinta, ini keajaiban. Mendekatlah padaku kawanku, dekatkan tubuhmu, berdansa denganku, ikuti nadaku. Mengapa masalah ada di saat kita berbeda? Oh, kita sama. Perbedaan tercipta agar melahirkan 1001 indah di atas dunia. Hey, tiada duka, aja bahagia yang terasa meliputi si jiwa dan seluruh raga. Terbang ke atas udara karena cinta. Oh, 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 cinta, keajaiban. Oh, 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 cinta, keajaiban. Oh, 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 keajaiban. Oh, 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 keajaiban cinta. Cinta, cinta, ini keajaiban cinta. Cinta, cinta, ini keajaiban cinta. Keren. Kudu keren dah aing.
Kang jujur loh Kang. Itu cinta ya. Gue tadi ketemu kirain gue tuh sangar atau gimana, ternyata pendalaman itu tentang cinta ya. Iya, kulantaran bewok sebenarnya ya. Orang tuh kita tuh selalu berekspektasi dengan look, dengan apa yang kita lihat gitu. Sengaja berdandan seperti ini sebenarnya salah satunya adalah mengajak mari kita menilai segala sesuatu itu tidak dari apa yang kita lihat dari mata, tapi apa yang kita lihat dari hati. Oke, gitu. keren banget. Dan untuk melihat sesuatu itu cara pertamanya bukan dilihat tapi dikenali. Oke. Dengan lu mengenali sesuatu maka lu akan tahu sesuatu. Iya. Tapi bukan sebatas tahu berarti ya. Kalau lu hanya sekedar tahu sesuatu, lu tidak akan pernah mengenal sesuatu. Gitu. Keren. Panutan lah. Amin. Mudah-mudahan yang dipanutinnya juga sesuatu yang baik ya. Amin. Itu tadi album pertama, album sederhana ya. Album sederhana itu paling awal berarti ya? Ya. Itu album pertama, project pertama. Sebagian besar di album pertama ini memang secara esensi karyanya konsepnya memang seputaran cinta, baik cinta yang ada lagu yang judulnya Cinta Telah Hilang, itu musikalisasi puisi. Iya. Serius banget. Ada cinta, ada juga langkah gitu ya. Bagaimana kita mencintai kehidupan karena kehidupan diciptakan untuk menghargai kematian, yang kayak gitu-gitu. Kurang lebih di album pertama itu. Nah, di album kedua sih kemarin masih dirumusin, masih diobrolin sama anak-anak. Cuma dari gue pribadi sepertinya akan mengerucut kepada kembali membumi gitu. Kita kembali ke tanah. Iya. Jangan terlalu, kita boleh mempunyai cita-cita ya, tapi jangan terlalu fokus ke atas. Sekuat-kuatnya pohon jati kalau akarnya rusak, dia akan keropos. Oke. Betul. Itu berapa? Pondasinya dulu ya. Ya, pondasinya dulu aja. Basicnya harus diperbaiki. Makanya insya Allah rencananya di album kedua ini gue akan kembali ke tanah secara konsep. Gitu. Nih Kang. Ya. Terakhir Kang, buat kesan pesan buat teman-teman semua, apa di kehidupan era new normal ini seperti apa biar tetap semangat terus Kang? Hidup mas sebenarnya kuncinya dijalanin dengan ikhlas dan nalar. Betul. Gitu. Cuman ikhlas nggak cukup. Iya. Kalau nalar tidak digunakan. Karena Allah menciptakan kita ini kan dengan akal pikiran. Kenapa kita punya status sebagai makhluk paling sempurna? Mau itu new normal, mau itu back to normal, mau itu the different normal. Betul. Buat gue jalani itu semua dengan ikhlas dan nalar. Itu aja. Sesederhana itu aja. Sederhana itu ya. Sederhana itu tapi aja. Jerok lah bahasa namanya. Jerok banget. Asa jelek hati. Asa jelek. Jelek tamparan keras. Rata-rata Kang di kehidupan era new normal itu khususnya bagi pemuda seumuran saya itu putus asa Kang. Cari kerja susah. Apa-apa susah. Keterbatasan lah mungkin ya. Kalau kalian bilang wah sekarang kayak gini pandemi nyari kerja susah, asa tiba itu kayak emang lengan. Dari zaman Sidul masih bawa map kemana-mana. Cari kerja itu udah emang susah. Bener. Jadi tenang weh. Rata-rata Kang, gue ada gini. Ada satu buat teman-teman yang mungkin ini bukan dari gue ya, ini dari Sujiwo Tejo yang gue kutip, yang buat gue ini kalimat paling menarik sepanjang hidup gue mengenal seorang Sujiwo Tejo. Sujiwo Tejo pernah bilang gini. Kafir yang orang yang menginjak-injak Al-Quran, orang yang menjelek-jelekan Rasulullah, orang yang menghina-hina Allah Subhanahu Wa Taala itu kafir newbie, kafir ece-ece. Karena kafir yang sesungguhnya kafir itu adalah orang yang takut besok gak makan. Karena secara tidak langsung kita sedang meragukan janji Tuhan. Tuhan berjanji selama lu ikhtiar rezeki lu pasti akan gue turunin. Jadi tongsian, rezeki mah pasti ayah asal ikhtiar. Ikhtiar itu mencari bukan harus mendapatkan. Di saat lu proses pencarian, lu sudah ikhtiar. Nah sisanya tinggal lahaula aja. Nanti rezekinya pasti akan datang. Gitu. Jelek ya. Ya mun boga keyakinan mah dicekal nu bener. Iya gitu. bener. Bandel boleh. Tolol jangan. Iya. Tong nepi aja jelema nyamperkeun sia ngomong sia mah tolol. Nah, tong nepi ka dinya tah. Mun geus dijak digitukeun ku batur selesai hidup sia. Selesai. Mun bego mah masih kena ini. Bego di narana naon ya. Tolol. Eta geus waduh mentok tah. Tolol teh jadi tolol. Aduh. Kang, gue seneng banget Kang bisa. Sama saya juga senang diundang dia. Niatnya gue mau profil tapi ada ujangan lah gitu ya. Jadi hidup itu seperti ini. Jadi keren. Mungkin karena sudah tua ya, jadi ngumpulinnya sesuatu yang bermanfaat untuk kelak di hari akhir. Iya. Gitu tapi sih. Pembelajaran banget Kang buat gue pribadi dan umumnya mungkin buat rekan-rekan semua karena ketika kita menginjak usia ya katakanlah labil itu kita ada yang harusnya terarah dan
saya pribadi merasa tidak terarah seperti itu. Ada yang harus terarah karena ada yang harus mengarahkan. Betul. Nah, jadilah orang-orang yang bisa dan pandai mengarahkan. Karena yang terarah ini terkadang tidak bisa dipinta pertanggungjawabannya, tapi yang mengarahkan yang akan diminta pertanggungjawabannya, kan gitu ya. Dan ilmu mah bukan datang dari saya juga diamanatin dari makhluk hidup yang lain gitu, untuk disampaikan ke yang lain gitu. Siap. edan aing goblok. Aing ya teh edan berat tolong. Why? Edan manajer gue udah senyum-senyum di pojok. Gue tuh paling sebel ya di manajemen gue tuh paling sebel gue sama manajer gue sendiri. Kenapa? Lebih kasepti aing aja. Aing batur mah boga manajer gitu. Artisnya nu gara rantang. Ieu mah eueuh nu ganteng teh manajer. Oke. Kang, thank you banget Kang udah datang ke sini Kang ke acara Jadi Begini juga. Podcast. Jadi begini ya. Iya, jadi begini podcast teh. Udah ngobrol ya. Ngobrol, ngaler, ngidul ya. Tapi benar. kita punya mengkerucut lah. Ya. Bahasa namanya. Kita boleh kemana tapi ujungnya buat yang nonton silakan dikutip yang baik-baiknya. Iya, betul. Yang nggak baik jangan dikutip. Betul. Ya. Tong jadi jelema tolong. Eta penting. Iya. Eta penting. Iya. Mungkin satu pesan Kang dari saya, kita punya mata untuk melihat, jangan gunakan telinga untuk melihat. Yes, mantap. Keren tuh. Kang, thank you banget Kang. Sami nuhun Adi dan kawan-kawan. Buat teman-teman semua, jangan lupa subscribe channelnya YouTube GMN dan Fikri Rasta juga. Oke. Ya, semua akunnya sosial medianya itu namanya Fikri Rasta. Ramaikan akun ini, ramaikan GMN apa? Channel. Karena dengan kalian meramaikan ini berarti kalian ikut serta dalam menyampaikan pesan-pesan baik. Oke. Thank you.